Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini, yaitu di malam keempat Ramadan 1445 Hijriah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas risalah dengan judul Ad-Du'aul Ladzi La Yurad, doa yang tidak tertolak. Sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita sudah menyebutkan dua kriteria dari doa yang tidak tertolak. Yang pertama yaitu hudurul qalb, hadirnya hati, fokusnya hati, wajtima'uhu 'alal matlub, dan berkumpulnya atau fokusnya hati tersebut terhadap apa yang diminta. Kemudian yang kedua yaitu memilih waktu yang mustajabah. Memilih waktu yang mustajabah. Dan di sini sudah disebutkan 6 waktu yang mustajabah. Yang pertama yaitu sepertiga malam terakhir. Kemudian yang kedua setelah azan. Yang ketiga antara azan dan iqamah. Yang keempat setelah salat, yaitu di akhir tasyahud sebelum salam. Dengan alasan di sana banyak sebab atau terkumpul beberapa sebab yang menjadikan doa itu mustajabah. Di antaranya seorang muslim dalam keadaan suci, menghadap ke kiblat, mengagungkan dan membesarkan Allah. Kemudian dia ruku, dia sujud, merendah, tunduk. Demikian juga dia dahului dengan salawat, dan juga mengucapkan kalimat tauhid dan lainnya yang menunjukkan hal itu merupakan sebab dari sebab-sebab dikabulkannya doa. Kemudian yang kelima dari waktu yang mustajabah yaitu ketika imam naik ke mimbar di hari Jumat sampai selesai salat. Dan yang keenam adalah di akhir waktu setelah salat asar hingga matahari terbenam. Ini 6 waktu mustajabah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan tentunya penyebutan 6 ini sekali lagi bukanlah pembatasan. Karena di sana ada waktu-waktu yang lain seperti saat berbuka, demikian juga di waktu sahur, di waktu sujud, dan selainnya dari waktu-waktu yang mustajabah. Itu anak-anak mungkin bisa di... Kemudian kita masuk poin yang ketiga dari kriteria doa yang mustajabah. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, al-amru tsalits khusyu'ul qalbi wa inkisaruhu baina yaday rabbih azza wa jalla dhullan wa tadarru'an. Khusyu'ul qalb, khusyuknya hati, tunduknya hati
dan luluhnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zullan wa tadarruan, menghinakan dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ya kriteria doa yang mustajabah, yaitu ya hati yang khusyuk dan luluhnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zullan, menghinakan diri, wa tadarruan, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau hafizahullah, hadzal amru alladhi dzakarahu al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah muhimmun lil ghayah fi bab ad-du'a wa fi ghairihi min al-ibadat. Perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ini ya, yaitu ketundukan hati, ya, khusyuknya hati, kerendahan hati, ya, tunduk di hadapan Allah. Ini merupakan perkara yang sangat penting. Ya, perkara yang sangat penting. Baik itu di dalam masalah doa, demikian juga selainnya dari ibadah-ibadah. Ya, jadi ibadah yang lain juga butuh akan hal ini. Khusyuk, kita salat, ya, dibutuhkan kekhusyuan, ya, berzikir, ya, dan juga doa. Karena itu beliau hafizahullah taala di sini menyebutkan bahwa ini perkara yang dibutuhkan di dalam doa dan juga selain dari doa, dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya. Famin tahqiqil ubudiyyati ay yakuna al-'abdu mutadarri'an wa mutadhallilan ila khaliqihi wa maulah azza wa jalla. Maka di antara bentuk perwujudan penghambaan, di antara bentuk perealisasian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang hamba mutadarri', tunduk, mutadzallil, menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan penciptanya. Ya. Di hadapan maulanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita tunduk kepada Allah, ya, beribadah hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepadanya. Itu bentuk perealisasian penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La siyama waqtad du'ai wat talab, terlebih di waktu atau di saat berdoa dan meminta. Nah, ini betul-betul butuh, ya, ketundukan, khusyuk, ya, penuh dengan rasa takut, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan tadarru' dan khufyah. Ini akan disebutkan nanti oleh beliau apa makna tadarru'. Ya. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan tadarru' dan khufyah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kata beliau hafizahullah, qala at-Tabari rahimahullah fi tafsiri. Al-Imam at-Tabari rahimahullah berkata di dalam tafsirnya terkait dengan makna tadarru' dan khufyah. Kata beliau, tadarru'an ay tadallulan wastikanatan li ta'ati. Makna tadarru' yaitu tadallul, menghinakan diri, merendahkan diri, wastikanah, tunduk, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna tadarru'an. Menghinakan, merendahkan diri, tunduk kepada Allah dengan ketaatan kepadanya. Ini makna tadarru'. Wa khufyah, ada pun makna khufyah ay bi khusyu'i qulubikum. Khufyah itu artinya dengan kehusyuan hati-hati kalian. Ya, khusyuk. Iya.
Karena itu kata beliau hafizahullah, fayambagi ayya'taliya halad da'i at-takhashshu'u wal inkisaru inda su'alihi rabbah wa ayyunajiyahu bi sautin khafitin bi khudu'in wa adabin. Oleh karena itu, selayaknya bagi seorang hamba, ya, seorang yang berdoa, itu selayaknya meninggikan kehusyuan, ya. Dia meninggikan rasa khusyuknya, ya, luluhnya hatinya di hadapan Allah saat berdoa ketika dia minta kepada Rabbnya. Dia betul-betul hadirkan hal itu. Ya, dan dia bermunajat. Dia minta kepada Allah bisautin khafid. Dengan suara yang rendah. Ya, dengan suara yang rendah. Ya, bi khudu'in wa adabin. Dengan apa? Menghinakan diri, merendahkan diri, wa adab, dan penuh dengan adab. Ya, manusia saja kalau kita minta kepadanya lalu teriak-teriak, nah itu biasanya dianggap sebagai orang yang tidak beradab. Ya, kalau kita datang, tuh coba kita perhatikan orang-orang yang bawa proposal. Ya, apalagi dia butuh banyak. Ya, pasti dia datang, ya dia sodorkan apa namanya mapnya, dia sodorkan ini. Pokoknya dia sebutkan dengan apa? Dalam bentuk yang ya sopan, rendah dan seterusnya. Itu di hadapan makhluk. Lalu bagaimana sikap kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kenapa ketika kita berdoa ya terus teriak-teriak, ya mengangkat suara? Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, bisautin khafitin. Dengan suara yang rendah, bi khudu'in wa adabin, dengan merendahkan diri, menghinakan diri dan penuh dengan adab. Walihada lamma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'dan min as-sahabati radhiyallahu anhum yarfa'una aswatahum bidzikri wad du'a qala lahum ayyuhan nas irba'u ala anfusikum innakum laysa tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Oleh karena itu, tak kala Nabi SAW mendengarkan sebagian dari sahabat radhiyallahu anhum mengangkat suara mereka ketika berzikir, mengangkat suara mereka ketika berdoa, maka Nabi SAW bersabda, mengingatkan kepada mereka, ya ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, sayangi, kasihani diri-diri kalian. Ya. Innakum laisa tad'una asamma wala ghaiban. Kalian itu tidak berdoa, kalian itu tidak meminta, kalian itu tidak bermohon kepada yang ya tuli. Dan tidak pula berdoa kepada yang gaib, yang tidak ada. Innakum tad'una sami'an qariba. Sungguhnya kalian itu berdoa kepada yang Maha mendengar lagi Maha dekat. Ya. Lagi Maha dekat. Wa huwa ma'akum. Dan dia senantiasa bersama dengan kalian. Maksudnya mendengarkan kalian, mengetahui apa yang kalian minta. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah, mengabulkan doa-doa kalian. Maka mintalah dengan suara yang rendah. Karena itu, ya. Kata beliau, qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ibnu Hajar rahimahullah dari kalangan ulama Syafi'iyah. Ya. Kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah, dan ini dinukil dari Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, karena hadis tadi ya itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah terkait dengan hadis tadi, fihi karahiyatu raf'is sawti bid-du'a'i wa dzikr.
Di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis tadi itu terdapat keterangan, ya. Apa yang maksudnya? Terdapat keterangan akan dibencinya, akan makruhnya mengangkat suara ketika berdoa dan berzikir. Ya. Ini kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bukan kata saya. Ya. Jadi Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan fihi karahiyatu raf'is sauti bidzikri wad du'a. Di dalam hadis tadi, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum innakum laisa tad'una asamma wala ghaiban. Ini Nabi SAW ucapkan ketika beliau menegur para sahabat yang mengangkat suaranya, takbir, ya, tasbih. Maka Nabi menegur, ya, sungguhnya kalian itu tidak berdoa kepada yang tuli, ya, tidak berdoa kepada sesuatu yang tidak ada. Kalian berdoa meminta kepada yang mendengar lagi maha dekat dan dia senantiasa bersama dengan kalian. Kata Ibnu Hajar mengomentari hadis ini, di dalam hadis ini terdapat keterangan akan dibencinya, akan makruhnya mengangkat suara tak kala berzikir, tak kala berdoa dan berzikir. Wabihi qala ammatus salafi minas sahabati wat tabi'in. Dan inilah ucapan kebanyakan para as-salaf dari kalangan para sahabat dan juga para tabi'in. Ya, ini Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian kata beliau wa bawwabal hafidh An-Nawawi rahimahullah, Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi juga membuat bab, ya, terkait dengan hadis ini. Ya, terkait dengan hadis ini. Karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dan salah satu syarah Sahih Muslim adalah, ya, syarah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata Al-Imam An-Nawawi ketika membuat bab terkait dengan hadis ini, yaitu istihbabu khafdis sauti bidzikri illa fil mawadi'il lati warada syar'u bi raf'ihi fiha. Ya, di dalam hadis ini terdapat keterangan istihbabu khafdis saut. Disukainya, dianjurkannya merendahkan suara ketika berzikir kecuali di tempat-tempat yang memang ada keterangannya mengangkat suara di situ. Ya. Kecuali ada keterangan. Ya. Di mana Nabi SAW mengangkat suaranya tak kala berzikir, misalnya saat apa? Saat bertalbiyah. Itu Nabi SAW mengangkat, ya, suaranya, ya, di saat bertalbiyah. Nah, dan juga tempat-tempat yang lainnya ada keterangannya. Tapi kalau misalnya kita berdoa, ya, sebagaimana yang sudah disebutkan dari adab-adab yang lain, ya, ketika kita berdoa antara adzan dan iqamah misalnya, ya, jangan kita, ya, sampai mengganggu orang yang ada di sekitar kita. Ya, yang mungkin sedang salat atau mungkin melakukan, ya, atau berdoa juga. Ya, atau berzikir juga sehingga dia terganggu. Sehingga dia terganggu. Karena itu Nabi SAW menyebutkan, kullukum yunaji rabbah. Kalian itu masing-masing bermunajat kepada Rabbnya. Maka jangan diantara kalian itu mengangkat suaranya, menjaharkan suaranya saat, ya, berdoa. Nah, ini, ya, kriteria yang ketiga dari doa yang mustajabah. Kemudian kata beliau, al-amrul rabi', poin yang keempat dari poin atau kriteria doa yang mustajabah, yaitu istiqbalul qiblati waqtad du'a, menghadap ke kiblat saat berdoa. Ya, menghadap ke kiblat saat berdoa, dan ini diantara adab, bukan syarat. Ya, diantara adab berdoa adalah menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat. Kata beliau hafizahullah taala, istiqbalul qiblati yu'tabaru minal adabil jalilati lid-du'a. Ya, allati tadullu ala ta'zimid da'i li sya'nid du'ai wa ihtimamihi bihi. Ya. Kata beliau, menghadap ke kiblat ini dianggap
atau dihitung sebagai adab yang mulia di dalam berdoa. Menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat, istiqbalul kiblah. Ini dianggap sebagai adab dari adab-adab yang sangat mulia di dalam berdoa. Yang menunjukkan, ya, bahwa orang yang berdoa itu betul-betul mengagungkan. Ya. Terdapat pengagungan akan kondisi, akan keadaan dan pentingnya perhatiannya terhadap doa tersebut. Jadi ketika seorang menghadap ke kiblat saat dia berdoa, itu menunjukkan bahwasanya orang ini betul-betul mengagungkan, ya, doa ini dan betul-betul perhatian terhadap doa tersebut. Walihada sahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawadi'a adidatin annahu istaqbala wada'a. Karena itu telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa tempat bahwasanya beliau menghadap ke kiblat wada'a, lalu beliau berdoa. Ya, jadi beliau menghadap ke kiblat. Setelah itu beliau berdoa. Kama hasala fi ghazwati Badrin hina ra'a sallallahu alaihi wasallam kasrata adadil musyrikin ala adadil muslimin. Sebagaimana yang terjadi di perang Badar. Ya, di perang Badar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat begitu banyaknya jumlah kaum musyrikin di atas jumlah kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin hanya 300 lebih sedikit. Sementara kaum musyrikin 1000-an. Iya. Ini jumlah yang luar biasa. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu fastaqbalan Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata thumma madda yadayhi. Ya. Maka ketika melihat begitu banyaknya jumlah kaum musyrikin dibandingkan dengan jumlah kaum muslimin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke kiblat. Thumma madda yadayhi. Lalu beliau menengadahkan kedua tangannya. Ya, ini juga diantara adab berdoa, yaitu mengangkat kedua tangan. Ya. Mengangkat kedua tangan. Allah Subhanahu wa taala malu kepada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya lalu mengembalikan tangannya dalam keadaan hampa. Maka di antara adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau hafizahullahu taala, wa dzalika anna istiqbala ad-da'i lil qiblati minal asbabil lati yurja ma'aha ayyustajaba du'a'uhu. Ya. Karena ketika orang yang berdoa menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat, maka itu diantara sebab yang diharapkan bersamanya pengabulan doanya. Ya. Kalau dia menghadap ke kiblat. Tapi ingat, kata beliau hafizahullah, falaisa huwa min syurutid du'a. Ya. Ini di akhir beliau tegaskan. Falaisa huwa min syurutid du'a. Menghadap ke kiblat itu bukan syarat doa. Ya. Bukan berarti bahwasanya nanti menghadap ke kiblat baru sah doanya. Ya. Tidak. Wa innama min adabihil hamidah. Tapi menghadap ke kiblat itu hanya adab yang sangat terpuji. Di antara adab yang baik ketika seorang menghadap ke kiblat. Tapi kalau misalnya ya dia menghadap selain ke kiblat lalu dia berdoa, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apalagi kalau memang kondisinya tidak bisa menghadap ke kiblat. Ya, misalnya dia lagi sakit. Ya, tidak bisa menghadap ke kiblat. Atau dia lagi safar, ya, mobilnya ya menghadap ke membelakangi kiblat, ya, jangan dipaksakan. Ya.
Apalagi minta sopirnya, Pak sopir, ya minta tolong kasih menghadap ke kiblat dulu, saya mau berdoa. Ya. Nah ini, jadi bukan syarat, tapi itu hanya diantara adab. Kalau kita misalnya di sini di masjid, ya habis salat, itu salat sunnah misalnya atau habis adzan, kemudian kita berdoa, itu diantara adabnya adalah menghadap ke kiblat, ya menghadap ke kiblat. Nah, kemudian poin yang kelima, kata beliau hafizahullah taala al-amrul khamis. Ya, poin yang kelima dari kriteria adab, dari kriteria doa yang mustajabah, doa yang tidak tertolak, yaitu at-taharatu 'inda du'a, bersuci, ya, bersuci saat berdoa. Dan tahara jamaah yang dimuliakan oleh Allah disebutkan oleh para ulama itu ada dua. Ya, pertama taharah ma'nawiyah, membersihkan hati dari kesyirikan, dari hasad, dengki, ya. Demikian juga yang lain dari penyakit-penyakit hati, maksiat. Ya. Ini tahara ma'nawiyah. Dan yang kedua adalah tahara hissiyah, yaitu membersihkan badan, membersihkan pakaian, ya, membersihkan badan dari hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil, membersihkan pakaian dari najis. Itu semua masuk di dalamnya tahara. Ya. Dan subhanallah kitab Bulughul Maram, ya, itu menghimpun dua jenis tahara ini. Ya. Di awal ada kitab tahara, di akhir ada kitabul jami'. Ya, yang menunjukkan bahwa hendaknya seorang itu senantiasa juga menjaga hatinya, membersihkan hatinya dari noda-noda kesyirikan, dari noda-noda maksiat, ya, dan selainnya dari hal-hal yang mengotori hati. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang ketika dia berdoa hendaknya dia dalam kondisi suci, bersih. Ya. Kata beliau hafizahullah, at-taharatu min adabid du'a'i aydan. Tahara atau bersuci ini diantara adab-adab berdoa. Ini juga diantara adab-adab berdoa. Fala syakka anna ad-da'iya idza kana ala taharatin fa innahu afdalu wa atammu li du'aihi wa munajatihi lillahi azza wa jalla. Tidak diragukan. Tidak diragukan bahwa seorang yang berdoa apabila dia dalam kondisi tahara, maka itu lebih utama. Itu afdal. Itu lebih utama dan lebih sempurna di dalam doanya dan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dalam kondisi tahara. Ya, dalam kondisi suci. Itu lebih sempurna kata beliau. Itu lebih utama. Afdal. Ya, afdal. Ya, di dalam doanya, di dalam munajatnya. Kenapa? Lianna halatal wudu'i mutlaqan akmalu min hali al-hadath. Ya. Karena secara mutlak kondisi seorang itu di dalam kondisi berwudu, dalam kondisi suci itu secara mutlak, kata beliau akmalu min halil hadath, itu lebih sempurna dibandingkan dengan dalam kondisi berhadas. Ya, makanya kan kita dianjurkan untuk selalu menjaga wudu kita. Bilal radhiyallahu taala anhu, itu beliau didengarkan suara terompahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya, salah satu amalannya apa? Yaitu selalu ya menjaga wudunya. Selalu menjaga wudunya. Dan beliau selalu salat 2 rakaat setelah berwudu. Itu sebab sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara sendalnya Bilal di surga. Ya. Ketika kita mau tidur, ketika kita ya berhadas, kita
ya berwudu, itu lebih sempurna. Itu lebih sempurna. Nah, kata beliau, fa'anil muhajiri ibni Qunfudh radhiyallahu taala anhu annahu sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda falam yarudda alaihi hatta tawadda faradda alaihi wa qala sallallahu alaihi wasallam innahu lam yamna'ni an arudda alaika illa anni karihtu an azkurallaha illa ala taharah. Dari Al-Muhajir bin Qunfudh radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda, dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berwudu. Ya. Beliau dalam keadaan berwudu. Falam yarudda alaih. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salamnya. Ya, tidak menjawab salamnya, tidak langsung menjawab salamnya sahabat ini. Hatta tawadda, sampai beliau selesai dari wudunya. Ya, faradda alaihi. Kemudian setelah itu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Ya. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga menunjukkan bahwasanya boleh menunda. Ya, boleh mengakhirkan apa? Menjawab salam. Ya, misalnya kita diberi salam, ya, sementara kita berada di dalam WC misalnya. Ya, jangan jawab di dalam. Ya, keluar baru jawab. Ya. Atau kalau mau lebih ini, ya, berwudu baru setelah itu jawab. Ya, salamnya. Atau misalnya ada orang yang sedang sholat. Ya, ada orang yang sedang sholat, diberi salam, nanti selesai sholat baru dia jawab salamnya. Ya. Jadi Nabi SAW tidak langsung menjawab salamnya sahabat ini. Sampai beliau selesai berwudu. Waqala, lalu beliau SAW bersabda, innahu lam yamna'ni an arudda alaik. Sungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu. Illa anni karihtu an azkurallah illa ala taharatin. Kecuali saya itu tidak suka berzikir kepada Allah, tidak suka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan taharah. Ya. Dan ini juga ya di dalam keterangan yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang hajat, kemudian ada yang memberi salam, ya, maka Nabi SAW tidak menjawabnya sampai beliau mendapati sebuah tembok, lalu beliau bertayamum, kemudian setelah itu menjawab salam orang tersebut. Ya, maka ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya, dalam kondisi tahara, dalam kondisi suci itu lebih utama. Ya, walaupun sekali lagi hal yang seperti ini bukanlah syarat. Sebagaimana tadi menghadap ke kiblat bukanlah syarat. Kalau Anda misalnya seorang itu ya, dia dalam kondisi berhadas, lalu dia berdoa, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Sebagaimana kalau misalnya dia berzikir dalam kondisi berhadas, ya, maka itu tidak ada larangan. Ya, tapi ketika dia berzikir dalam keadaan suci, ya, menjawab salam dalam keadaan suci atau berdoa dalam keadaan suci, membaca Al-Quran dalam keadaan suci, maka ini yang lebih sempurna. Ini yang lebih utama. Nah, sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini hafizahullah, bahwasanya fala syakka anna ad-da'iya idza kana ala taharatin fa innahu afdalu wa atammu li du'aihi wa munajatihi lillahi azza wa jalla. Tidak diragukan bahwa seorang yang berdoa apabila dalam kondisi tahara, maka itu lebih utama. Itu lebih sempurna di dalam doanya dan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam kondisi berwudu secara mutlak itu lebih sempurna dibandingkan dengan kondisi ya berhadas. Ya, dibandingkan dengan kondisi berhadas.
Maka ini ya dari kriteria kriteria doa yang tidak tertolak ya. Dengan ini kita sudah mengambil 4 poin atau 5 poin dari ya poin-poin atau kriteria-kriteria doa yang tidak tertolak. Yang pertama, hadirnya hati. Yang kedua, memilih waktu yang mustajabah. Yang ketiga, khusyuk. Yang keempat, ya, yaitu menghadap ke kiblat. Dan yang kelima, dalam kondisi taharah, dalam kondisi bersuci. Insyaallah taala kita akan mengambil poin yang keenam, yaitu raf'ul yadaini indad du'a, mengangkat kedua tangan tak kala berdoa. Dan ini tadi kita sudah singgung sedikit hadisnya, bahwasanya sungguhnya Rabb kalian itu maha malu, maha mulia. Dia malu kepada hambanya apabila sang hamba mengangkat kedua tangannya lalu mengembalikannya dalam keadaan sifar, dalam keadaan kosong, dalam keadaan hampa. Ya, maka hendaknya seorang tak kala dia berdoa kepada Allah, di antara adabnya adalah mengangkat kedua tangannya. Insyaallah taala kita ambil di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.